Pak Johan, 69 tahun, pingsan di kamar mandi hanya 10 menit setelah meminum 3 gelas air. Keluarganya mengira beliau terkena stroke. Namun penyebab sebenarnya adalah minum air dengan cara yang salah setelah bangun tidur. Terdengar sulit dipercaya, tapi ini bukan kasus yang jarang terjadi. Banyak lansia yang berpikir bahwa minum banyak air di pagi hari itu baik. Namun jika dilakukan dengan cara yang salah, bisa menyebabkan pusing, detak jantung cepat, atau tubuh terasa lelah sepanjang hari tanpa mengetahui penyebabnya. Apakah Bapak Ibu pernah merasakannya? Bagaimana Bapak Ibu biasanya minum air di pagi hari? Silakan berbagi pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa tahu, hanya dengan satu perubahan kecil dari Bapak Ibu bisa membantu orang lain menghindari bahaya yang tak terduga. Apakah minum air di pagi hari bisa membahayakan kesehatan lansia? Pertanyaan yang terdengar sepele ini ternyata membuat banyak orang bingung. Minggu lalu, saya menerima tidak kurang dari 17 pertanyaan dari pasien lansia hanya tentang satu hal. Dok, anak saya bilang setelah bangun tidur harus meminum 2 gelas air sekaligus. Namun setelah saya lakukan, saya merasa pusing, mual, dan tubuh terasa lelah. Apakah ini karena usia atau karena saya minum dengan cara yang salah? Bapak dan Ibu, minum air setelah bangun tidur adalah kebiasaan yang baik. Namun jika dilakukan dengan cara yang salah, bisa menyebabkan tubuh merasa lelah, gangguan tekanan darah, atau masalah pencernaan. Izinkan saya berbagi cerita. Ini bukan masalah yang jarang terjadi. Saya sendiri pernah bertemu dengan seorang kakek di Surabaya yang pingsan hanya karena meminum 1 botol air dingin, tepat setelah membuka mata. Hari ini kita akan membahas tentang seni minum air pagi, yang terdengar sederhana tapi sangat berkaitan dengan kesehatan lansia. Saya juga sangat senang mengundang tamu spesial pada program kali ini, Ibu Riani Yulita, 62 tahun, kepala perawat dengan lebih dari 20 tahun pengalaman merawat lansia di Surabaya. Halo Ibu Riani, terima kasih sudah bersedia hadir di sini bersama kami hari ini. Terima kasih dokter. Saya yakin topik hari ini akan membantu banyak Bapak Ibu untuk menyadari hal penting yang selama ini sering terabaikan setiap pagi. Ibu Riani, saya mendengar bahwa Anda pernah mendampingi seorang lansia bernama Ibu Sari, 59 tahun, yang tinggal di Malang. Cerita beliau menjadi pelajaran penting bagi banyak keluarga dengan lansia. Benar, dokter. Ibu Sari tinggal bersama anak laki-lakinya, Rama, yang berusia 34 tahun. Mereka saling mencintai dan merawat kesehatan bersama setiap hari. Namun, cinta kasih mereka justru secara tidak sengaja menyebabkan masalah yang tidak terduga. Keduanya mengikuti saran dari sebuah video online yang mengatakan, minum lebih banyak air di pagi hari sangat baik untuk detoksifikasi dan membersihkan darah. Akhirnya selama 3 bulan berturut-turut, setiap pagi mereka minum langsung 2 gelas air dingin, tanpa makan apa-apa, belum sempat bergerak. Awalnya mereka merasa lebih segar, tapi hanya beberapa minggu setelahnya, Ibu Sari mulai merasa mual, kembung dan pusing setiap kali meminum air tersebut. Ibu Sari mengira itu adalah gejala normal karena usia, jadi dia tidak memberitahukan anaknya. Namun kebetulan, Rama juga mulai merasa lelah, kesulitan berkonsentrasi, dan mudah gelisah di pagi hari. Suatu hari, saat membawa ibunya untuk memeriksa tekanan darah, Rama juga mengukurnya, dan keduanya memiliki detak jantung yang tinggi di pagi hari. Saat itulah mereka mulai curiga, apakah ada yang salah dengan kebiasaan mereka. Bapak dan Ibu, saya yang menerima mereka di klinik pada hari itu. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya hanya bertanya satu pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali Bapak Ibu minum air di pagi hari? Dan berapa banyak? Serta suhu airnya seperti apa? Pada saat itulah Ibu Sari dan anaknya menyadari. Mereka menyadari bahwa cara mereka minum air yang salah, terlalu banyak, terlalu dingin, dan terburu-buru adalah penyebab tubuh mereka merasa lelah setiap pagi. Apakah cerita ini mirip dengan apa yang pernah Bapak Ibu alami? Silakan berbagi di kolom komentar, karena di bagian berikutnya kita akan mendengarkan pandangan dari ahli mengenai dampak sebenarnya jika minum air pagi hari dengan cara yang salah. Halo semua, saya Dr. Andika Prasetyo, 66 tahun, ahli kedokteran geriatri dengan lebih dari 35 tahun pengalaman bekerja di Surabaya. Selama karier saya telah bertemu dengan banyak lansia yang mengalami gangguan pencernaan, masalah jantung, bahkan tekanan darah yang tidak stabil, hanya karena kebiasaan minum air yang salah. Banyak orang berpikir bahwa air itu baik, semakin banyak diminum semakin sehat.
Namun kenyataannya, cara minum yang salah, waktu yang salah, posisi yang salah, dan jumlah yang salah lah yang justru membuat gejala-gejala penuaan semakin parah. Hari ini, saya ingin berbagi 4 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh lansia saat minum air di pagi hari, dan yang mengkhawatirkan, sangat sedikit orang yang menyadarinya. Kesalahan pertama, minum terlalu banyak air segera setelah bangun tidur. Banyak orang langsung minum 2-3 gelas air setelah bangun tidur dengan harapan membersihkan tubuh. Namun setelah semalam tidur, perut belum siap untuk menerima jumlah air yang banyak. Menurut penelitian dari Universitas Heidelberg, Jerman 2021, meminum lebih dari 500 ml air dalam waktu 5 menit bisa memberi tekanan pada perut, terutama pada orang di atas usia 60 tahun, di mana fungsi kontraksi perut sudah lebih lambat. Akibat yang sering terjadi adalah perut kembung, gangguan pencernaan, bahkan pusing ringan karena penurunan tekanan darah. Kesalahan kedua, minum air dingin saat perut kosong. Air dingin menyebabkan pembuluh darah menyempit, mempengaruhi pencernaan dan detak jantung. Lansia dengan sistem peredaran darah yang lambat lebih rentan mengalami syok dingin. Laporan dari Institut Geriatri Tokyo 2020 mencatat bahwa 38% lansia yang minum air dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius pada pagi hari mengalami sakit kepala, detak jantung cepat, dan mual dalam 30 menit setelahnya. Kesalahan ketiga, minum air saat berdiri atau saat terburu-buru. Posisi saat minum juga penting. Ketika berdiri dan terburu-buru minum, air mengalir cepat ke perut tanpa ada pengaturan. Ini bisa menyebabkan reflux atau sering buang air kecil di malam hari, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal. Kesalahan keempat, minum air ketika pikiran belum sepenuhnya terjaga. Banyak orang minum air sambil masih berbaring, belum sepenuhnya duduk. Saat itu, sistem saraf belum terjaga, yang bisa menyebabkan penurunan tekanan darah postural, pusing, mual, bahkan jantung berdebar. Saya sering mengingatkan pasien saya, biarkan tubuh dan pikiran bangun bersama. Jangan paksa perut untuk bekerja terlalu cepat. Jika Bapak Ibu pernah merasa pusing, perut kembung, atau jantung berdebar setelah minum air di pagi hari, kemungkinan besar Bapak Ibu sedang melakukan salah satu dari 4 kesalahan ini. Ingatlah, bahwa kebiasaan yang dilakukan setiap hari bisa berdampak besar pada kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Pada bagian selanjutnya, kami akan memberikan panduan tentang cara minum air yang benar setiap pagi, lebih lembut, lebih aman, dan sesuai untuk tubuh lansia. Setiap pagi kita minum air, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana menjadikan segelas air itu sebagai obat alami untuk usia lanjut. Ada banyak orang yang telah hidup lebih dari setengah hidup mereka tanpa mengetahui bahwa hanya dengan mengubah cara minum air pagi hari, tubuh mereka bisa terasa sangat berbeda. 2 kasus berikut ini adalah bukti nyata ketika mereka berhenti melakukan kebiasaan yang salah dan mulai merawat diri mereka dari hal-hal kecil. Pak Wiono, 74 tahun, dari Mojokerto, dulunya bekerja sebagai pegawai pos, pensiun sejak 10 tahun lalu. Setiap pagi beliau bangun pukul 5.30 dan langsung meminum 3 gelas air besar untuk membersihkan tubuh, sesuai dengan yang dia dengar dari internet. Namun, alih-alih merasa lebih sehat, beliau sering merasakan perut kembung, tidak ingin sarapan, pusing ringan, dan jantung berdebar setiap kali berdiri. Beliau pergi ke dokter dan mengatakan, "Saya pikir saya menderita penyakit jantung atau gangguan pencernaan, ternyata hanya karena minum air dengan cara yang salah." Kami membuat beberapa penyesuaian kecil, hanya minum sekitar 250 ml air hangat, dibagi dalam beberapa teguk selama 10 menit, dan tidak minum langsung setelah membuka mata. Sebelum minum, beliau duduk perlahan, meregangkan tubuh, lalu menggosok perutnya. Setelah 5 hari, beliau kembali dengan wajah yang lebih cerah. Saya tidak merasa pusing lagi, makan pagi dengan lahap, dan yang paling istimewa, saya bisa berjalan sejauh 1 kilometer tanpa merasa lelah. Bukan hanya Pak Wiono, tetapi Ibu Hartinah, 69 tahun, tinggal di Sukabumi, juga pernah mengalami kebingungan karena kebiasaan minum air dingin di pagi hari. Beliau berpikir air dingin bisa menyegarkan, jadi setiap pagi beliau minum segelas penuh air es setelah mencuci muka. Akibatnya, setiap pagi beliau selalu merasakan sakit kepala ringan, perut kembung, dan detak jantung cepat yang tidak teratur.
Ketika datang kepada saya, beliau terkejut mengetahui bahwa air dingin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengganggu pencernaan pada lansia. Beliau kemudian beralih ke minum air hangat sekitar 40 derajat. Duduk dengan tenang saat meminumnya di meja makan, tidak terburu-buru dan tidak sambil menonton TV. Hanya setelah 2 minggu, beliau menelpon saya dengan suara yang jauh lebih ceria. Saya tidur lebih nyenyak. Tidak ada lagi sakit kepala di pagi hari, dan perut saya juga tidak terasa dingin lagi. Sekarang saya menganggap segelas air hangat di pagi hari sebagai hadiah pertama hari itu. Dari 2 cerita ini, bisa dilihat bahwa lansia tidak perlu obat untuk merasa sehat. Cukup dengan memperbaiki hal-hal kecil, seperti suhu air, jumlah air, waktu minum, dan posisi duduk, tubuh akan berterima kasih dengan kenyamanan yang jelas setiap pagi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga sedang melakukan kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar pada kesehatan pagi hari? Jika iya, mulailah dari besok. Minum air dengan cara yang benar, lembut, dan hargai tubuh seperti yang dilakukan Pak Wiono dan Ibu Hartinah. Pada bagian berikutnya, kita akan sama-sama mencari tahu secara tepat berapa banyak air yang cukup, air jenis apa yang terbaik untuk lansia, dan dari mana kita harus memulai. Semua jawaban akan tersedia dalam panduan rinci berikutnya. Setelah semalam yang panjang, tubuh lansia seperti taman yang baru saja mengalami kekeringan. Yang pertama kali dibutuhkan bukanlah air yang ditumpahkan dengan cepat, tetapi setetes embun lembut yang membangunkan setiap daun. Minum air di pagi hari juga demikian. Jika dilakukan dengan cara yang benar, tidak hanya akan menenangkan tubuh, tetapi juga memulihkan fungsi jantung, ginjal, hati, perut, dan bahkan otak. Lalu bagaimana cara menjadikan minum air sebagai ritual penyembuhan setiap pagi? Ada sebuah kenyataan bahwa meskipun kita tahu betapa baiknya minum air dengan cara yang benar di pagi hari, namun untuk melakukannya secara rutin setiap hari itu tidaklah mudah. Banyak lansia sering mengeluh, "Saya sering lupa." Minum air itu terasa membosankan. Atau, setelah bangun tidur, saya sibuk dengan hal lain, tidak ingat minum air lagi. Sebenarnya karena usia yang semakin bertambah mengurangi rasa haus, kebiasaan minum air justru perlu dijadikan bagian dari rutinitas hidup, bukan menunggu sampai merasa haus baru minum. Dan untuk melakukannya, ada beberapa cara sederhana yang efektif yang telah dibagikan dan diterapkan dengan sukses oleh banyak lansia. Salah satu rahasia kecil namun sangat efektif adalah menyiapkan segelas air hangat di samping tempat tidur sejak malam sebelumnya. Ibu Ratmi, 70 tahun, di Malang berbagi cerita. "Saya menggunakan termos kecil. Malam sebelumnya saya didihkan air dan meletakkannya di samping tempat tidur. Pagi-pagi melihat air itu, langsung saya ingat untuk meminumnya. Dengan adanya air yang sudah siap di dekat mata, tubuh akan teringat untuk bertindak tanpa perlu banyak mengingat. Selain itu, Bapak Ibu bisa menggabungkan kebiasaan minum air dengan kebiasaan lain yang sudah familiar, seperti membuka jendela, menyiram tanaman, atau menyalakan dupa di altar leluhur. Misalnya, setiap pagi Bapak Sutrisno di Pekalongan selalu menyiram tanaman bougainville di halaman setelah meminum air. Beliau menyebutnya sebagai ritual pemanasan pagi. Tidak hanya membantu mengingatkan untuk minum air, tetapi juga menciptakan perasaan relaksasi untuk sepanjang hari. Trik lain untuk mereka yang merasa air putih itu membosankan adalah dengan mengubah cara penyajian gelas air. Sebuah gelas porselen yang indah, beberapa iris lemon tipis, atau sendok kayu kecil bisa membuat air menjadi lebih menarik. Meskipun hal ini terdengar kecil, namun ini memberikan perasaan merawat diri sendiri, menjadikan minum air sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya, berikan diri Bapak Ibu hak untuk lupa, namun kemudian mengingatnya dengan kelembutan. Jika suatu hari Bapak Ibu bangun terlambat dan lupa minum air, jangan buru-buru menyalahkan diri. Anggaplah itu sebagai pengingat lembut untuk besok lebih baik. Ketika kebiasaan itu dibangun dengan kesabaran dan kasih sayang, kebiasaan itu akan lebih bertahan lama daripada pengingat lainnya. Namun, perlu diingat, jika Bapak Ibu sedang menggunakan obat diuretik, obat tekanan darah, atau memiliki masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan dengan dokter mengenai jumlah air yang tepat untuk diminum setiap pagi, karena tidak semua orang boleh minum air dalam jumlah yang sama. Tubuh setiap orang berbeda, dan kebiasaan baik hanya akan benar-benar baik ketika sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Apakah Bapak Ibu memiliki trik untuk tidak lupa minum air setiap pagi?
Jika ada, silakan berbagi di kolom komentar di bawah ini agar kita semua bisa belajar. Karena siapa tahu, cara yang Bapak Ibu lakukan bisa menginspirasi orang lain untuk memulai pagi yang sehat mulai besok. Yang terhormat, ketika kita masih muda, kita bisa begadang sepanjang malam dan tetap bisa bekerja normal di pagi hari. Namun ketika memasuki usia 60, hanya satu malam tidak tidur bisa membuat seluruh tubuh lelah, kaki terasa berat, daya ingat melambat, detak jantung tidak teratur. Perlahan-lahan, tubuh menurun, jiwa menjadi kering, dan kegembiraan hidup pun memudar. Oleh karena itu, merawat tidur di usia lanjut bukan lagi hal yang sekunder. Tidur adalah dasar, adalah permulaan dari hari baru yang penuh energi, pemulihan otak, hadiah yang kita berikan untuk diri sendiri setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dan yang luar biasa adalah, tidur yang nyenyak tidak terletak pada pil mahal. Itu dimulai dari hal-hal sederhana dan penuh kasih. Seperti segelas air yang diminum dengan cara yang benar di pagi hari, sebutir kiwi yang lembut, segelas susu kacang hangat, kebiasaan kecil sebelum tidur, atau hanya beberapa kalimat rasa syukur yang ditulis setiap malam. Orang sering berkata, usia tua adalah akhir dari perjalanan. Tetapi jika setiap pagi kita bangun dengan lembut, tubuh dirawat, jiwa menjadi tenang, maka itu bukanlah akhir, melainkan melodi yang tenang dan indah dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami malam-malam panjang yang gelisah? Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap pagi untuk merawat tidur dan kesehatan? Atau apakah ada kebiasaan kecil yang Bapak Ibu anggap efektif? Silakan berbagi di kolom komentar di bawah ini agar kita bisa belajar, mendengarkan, dan mendukung satu sama lain. Karena menua adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi menua dengan sehat, sadar, dan penuh kasih, itu sangat mungkin. Cukup dengan memulai dari hal-hal kecil. Mulai dari pagi besok,